Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alsufa di sini. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Alsufa akan menjelaskan materi TIK untuk kelas 6. Nah, materi TIK untuk kelas 6 itu melanjutkan materi TIK ketika kalian kelas 5 dulu, yaitu tentang Microsoft Word. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana cara masuk ke aplikasi Microsoft Word? Ada dua cara untuk masuk ke aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, kalau di desktop komputer itu sudah ada aplikasinya, berarti kita tinggal klik 2 kali atau double klik pada ikon Microsoft Word ini. Itu cara yang pertama. Yang kedua, melewati jendela. Klik Start Program biasanya, tapi karena ini Alsufa menggunakan Windows 10, jadi bentuknya seperti ini, Klik Start Program, nanti langsung pilih Microsoft Word. Kalau di sini Alsufa cari Microsoft Office, lalu Microsoft Word. Ini, Alsufa klik. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata. Siapa yang masih ingat dengan ikon-ikon yang ada di Microsoft Word? Nah, ada banyak banget, ikon-ikon yang ada di Microsoft Word. Kalau di kelas 5 kita belajar ikon-ikon standar, misalkan ada ikon new, ikon save, ikon print, dan yang lain-lain. Nah, pada di kelas 6 ini kita akan belajar tentang ikon-ikon pendukung Microsoft Word, Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita flashback materi, ada apa saja di Microsoft Word ini, Yang pertama, bagian atas tengah di sini adalah judul dokumen atau judul file atau nama dokumen atau nama file, Ini dinamakan title bar, Namanya title bar, judul dokumen. Kemudian ke bagian kiri ini ada ikon save, ikon undo, ikon redo, Ini adalah quick access toolbar, Ini adalah quick access toolbar. Fungsinya apa? Kalau ikon save itu untuk menyimpan dokumen langsung. Kemudian kalau undo itu untuk membatalkan perintah. Kalau redo itu membatalkan perintah dari undo, Kemudian ke bagian kanan ini namanya adalah control size button, Ini ada minimize, kemudian ada restore atau maximize, dan close. Apa bedanya close dengan exit? Nah, kalau close itu untuk menutup program Microsoft Word. Tapi kalau exit ada di sini, Kalau exit ini untuk menutup jendela Microsoft Word, beda, Seperti itu, Nah, kemudian di sini ada file, ada home, ada insert, page layout, reference, sampai di sini ada box PDF. Ini dinamakan tab, Ini adalah menu tab. Nah, di dalam menu tab ini itu terdiri dari grup, grup. Ada grup
Oh ya, sebelum itu di sini itu ada banyak sekali ikon-ikon. Ini dinamakan ribbon. Oke, ini adalah ribbon. Semua ini namanya ribbon. Nah, sedangkan ini misalkan Uzufa klik home. Oke, Uzufa klik home. Ini ada satu kotak namanya clipboard, satu kotak namanya font, satu kotak namanya paragraf. Nah, ini dinamakan grup. Oke, ada grup clipboard, ada grup font, grup paragraf, grup style, dan grup editing. Sama nanti ketika kita klik insert, di sini ada grup page, grup tabel, grup illustration, grup link, grup header dan footer, grup teks, dan grup simbol. Itu dinamakan grup. Nah, itu tadi flashback materi kelas 5 kemarin tentang ikon-ikon apa saja atau menu apa saja yang ada di Microsoft Word. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu menyisipkan simbol, menyisipkan tulisan, atau menyisipkan diagram, dan lain-lain. Kalau kita menyisipkan, berarti kita menggunakan tab insert. Insert itu menyisipkan. Nah, di tab insert ini yang kita pelajari ada 4, yaitu grup tabel, grup illustration, kemudian grup teks, dan grup simbol. Saya ulangi, grup tabel, grup illustration, grup teks, dan grup simbol. Nah, untuk header dan footer kelas 5 kemarin juga sudah belajar, jadi bisa kita lewati. Nah, yang pertama, grup tabel. Nah, pada grup tabel, kita perhatikan, di grup tabel itu hanya ada satu ikon, yaitu ikon tabel. Nah, fungsinya apa? Ikon tabel ini fungsinya untuk membuat tabel. Coba klik. Nah, keluar Ini ada kotak-kotak banyak. Ini kalau kalian mau membuat tabel. Nah, misalkan Uzufa mau membuat 5 kolom dan 7 baris. Nah, kalau yang mendatar ini dinamakan kolom, kalau yang menurun dinamakan baris. Uzufa mau membuat 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klik. Nah, di sini sudah terlihat tabelnya. Coba besarkan. Nah, ketika kita mengaktifkan tabel, maka akan keluar yang namanya tabel tools. Nah, apa fungsi tabel tools? Kita klik. Nah, ada desain dan ada layout. Kita klik satu-satu. Nah, di sini ada 3 grup, ada table style option, ada table styles, dan draw borders. Nah, ini akan banyak sekali kalau Uzufa jelaskan satu persatu. Jadi Uzufa jelaskan secara umum, Untuk tabel style, ini adalah bentuk-bentuk tabel. Jadi kalian bisa memilih bentuk tabel yang kalian inginkan dari sini. Nah, misalkan ini kalau kita pakai panah bawah yang ini akan turun satu-satu atau naik satu-satu, tapi kalau kalian klik yang ini akan keluar semua. Uzufa pilih yang ini misalkan. Nah, seperti itu. Nah, warnanya hijau. Nah, terus gimana kalau misalkan Uzufa pengen mengganti warna? Kita aktifkan, kita blok. Nah, di shading
kita bisa pilih warna, ya. Nah, seperti itu. Hitung ya. Sudah. Kemudian layout. Nah, apa itu layout? Ada banyak sekali. Uzufa akan ini ya. Misalkan Uzufa mau menambah kolom ke kanan, di bagian kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Supaya tambah 1 lagi menjadi 6. Tinggal di insert right. Right itu kanan, left itu kiri, below itu bawah, above itu atas. Uzufa klik. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita coba menambah barisnya. 1, oke. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzufa tambah 1, jadi 8. Below, klik. Nah, sekarang ada 8 baris, oke. Itu untuk grup tabel. Nah, sekarang kita akan mempelajari selanjutnya, yaitu tentang ikon-ikon pada grup illustration, ya. Ini grup illustration, ada ikon picture, clip art, shape, dan smart art, chart, dan screenshot, ya. Dari picture sampai chart itu adalah ikon standar yang ada di Microsoft Word, sedangkan screenshot ini adalah ikon pendukung saja, ya. Jadi kita tidak akan membahas ikon screenshot. Nah, yang pertama, ikon picture. Ikon picture digunakan untuk menyisipkan gambar yang berasal dari file yang telah disimpan di dalam komputer. Kelas 5 kemarin sudah ya, kita sudah mencoba picture. Uzufa akan kasih contoh sekali aja. Picture, klik. Kemudian pilih lokasi foto mana yang mau disisipkan. Coba pilih frame. Tinggal klik. Nah, keluar. Oke, ini adalah picture. Kemudian selanjutnya clip art. Clip art adalah potongan gambar yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu dan biasanya sudah ada di komputer. Ini Uzufa hapus dulu. Clip art. Di kelas 5 kemarin juga sudah ya, kita mencoba clip art. Langsung ku aja. Nah, keluar clip art. Oke. Nah, ini clip art. Sudah. Kemudian selanjutnya shape. Shape kelas 5 juga sudah. Kalau kita ingin membuat sesuatu. Nah, ini guys. Kita kasih tulisan. Kelas 6. Nah, itu shape. Sudah ya, di kelas 5 kemarin juga sudah, jadi kita lewati saja. Nah, ikon selanjutnya adalah smart art. Nah, ini yang baru ya. Apa itu smart art? Nah, smart art itu digunakan untuk menggambar diagram dengan bentuk yang lebih artistik ya. Ada yang berbentuk list atau daftar, kemudian proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, piramid, picture. Nah, masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri ya. Misalkan untuk list,
ini. Ya, coba klik satu. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Misalkan IPA, PS, PPKN. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita mau mengubah warna, bisa klik change color. Nah, tinggal diganti ya, mau warna apa aja. Seperti itu. Ya, kalau mau merubah lagi bisa klik di sini. Klik. Nah, seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Kemudian proses ini bisa dibuat kalau misalkan kalian membuat langkah-langkah atau tahap-tahap melakukan sesuatu. Nah, itu bisa menggunakan diagram proses ini. Okay. Kemudian cycle, misalkan kalian daur hidup atau siklus air bisa menggunakan ini. Okay. Kemudian hierarki, misalkan kalian menyusun struktur kelas, okay. Ketua, wakil ketua, dan lain-lain itu bisa menggunakan ini. Ini relationship, matrix, piramid, dan picture. Okay. Seperti itu. Kemudian grup ilustrasi selanjutnya adalah chart. Nah, ikon chart itu digunakan untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Nah, bisa berupa laporan, misalkan laporan tentang data penjualan, kemudian data siswa, data produksi, dan yang lainnya. Oke, ada banyak macam grafik. Ini ada kolom, ini kolom. Jadi kalau kalian mau membuat diagram batang di Microsoft Word bisa menggunakan ini. Ada yang bentuknya bangun datar maupun ruang, seperti itu. Kemudian line. Nah, kalau di kelas 5 kemarin kalian sempat belajar tentang data, kemudian disuruh membuat diagram garis, diagram batang, diagram titik. Nah, itu juga bisa dibuat di Microsoft Word, seperti ini. Kemudian ini bisa digunakan untuk membuat diagram prosentase atau diagram Venn. Kemudian ini diagram batang, area. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk diagram titik. Seperti itu, Ada banyak sekali diagram yang bisa dipilih. Kemudian grup yang selanjutnya adalah grup teks. Grup yang selanjutnya adalah grup teks, terdiri dari text box dan word art. Ada beberapa, tapi kita akan belajar tentang text box dan word art. Untuk text box dan word art itu sebenarnya sudah dipelajari juga di kelas 5. Uzufa flashback sedikit saja nih. Text box, klik. Ini ada beberapa text box yang bisa kalian pilih langsung, tapi kalian juga bisa menggambar sendiri. Draw text box seperti ini, Nah, kelas 6. Kita besarkan hurufnya, taruh di tengah, Nah, ini adalah text box seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah word art. Nah, kalau di Microsoft Word 2007 seperti yang di sekolah
itu word art-nya tidak langsung seperti ini ya. Nah, ini karena 2010 langsung seperti ini. Coba hapus dulu ini. Nah, langsung bisa ditulis nih kalau ini Usufa. Nah, kalau di komputer di sekolah itu kan akan keluar kotak. Kalian nulis di kotak itu, oke? Kalau di Microsoft Word yang punya Usufa, dia langsung keluar tulisannya. Nggak apa-apa, sama aja nanti, oke? Bisa diubah-ubah ke yang lain. Nah, ini, oke? Seperti itu. Itu untuk word art. Kemudian grup insert selanjutnya adalah simbol. Nah, di sini ada dua ikon, ada ikon simbol dan ikon equation. Nah, ikon simbol ini digunakan kalau kalian tidak menemukan simbol-simbol pada keyboard. Nah, jadi kalian bisa memilih simbolnya di sini. Kita klik. Nah, ini ada beberapa. Kalau kalian mau melihat lebih banyak, klik more symbol. Nah, ada banyak guys simbolnya. Nah, kalian juga bisa menulis huruf Arab di sini. Seperti itu, guys. Ada banyak hurufnya. Nah, misalkan kalian mau menggunakan simbol apa ya? Simbol bebas aja ya. Nah, seperti ini. Ini adalah huruf-huruf Yunani yang tidak akan kalian temukan di keyboard. Nah, kalian bisa menggunakan simbol ini, okay? Ini ada alpha, insert akan keluar, beta, insert akan keluar, dan gamma, insert akan keluar, okay? Seperti itu adalah ikon simbol, okay? Nah, kemudian di sini ada ikon equation. Nah, apa fungsi ikon equation? Ikon equation itu digunakan kalau misalnya kalian menyisipkan rumus-rumus, ya. Kalau kalian belajar matematika itu kan ada banyak rumus. Nah, itu bisa menggunakan ikon equation ini. Kita klik. Nah, ini ada banyak, ya. Seperti itu. Terus gimana kalau membuat equation atau rumus yang beda dari ini? Tinggal klik insert new equation. Nah, akan keluar equation tool. Nah, di sini kalian bisa memilih bentuk ekuasinya seperti apa. Seperti ini. Kemudian script, radikal, integral, dan seterusnya, oke. Nah, kita coba ke fraction. Coba klik yang pembagian atau pecahan, klik. Nah, akan keluar ini. Coba besarkan, oke. Nah, misalkan kita mau menulis 4/8 sama dengan, nah sama dengannya tidak ditulis dari keyboard, tapi juga dari equation. Kita klik design. Nah, di sini ada banyak sekali ikon-ikon untuk untuk dimasukkan ke dalam rumus, okay? Sama dengan ini, sama dengan kita klik, sama dengan. Nah, 4/8 itu sama dengan berapa? Ayo, 1/2. Seperti itu, okay? Nah, jadi, misalkan kita mau membuat pecahan penjumlahan pecahan, okay? Kita coba fraction.
nih nggih. Misalkan 1/2 ditambah, kita cari tambah di sini, tambah berapa ya? Yang gampang aja biar nggak terlalu susah jumlahnya. 2/4 sama dengan berapa? Yuk, sama dengan 4/4. Oke, 4/4 itu berapa? Sama dengan 1. Gitu nggih. Seperti itu untuk grup simbol pada tab insert nggih. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada pertanyaan atau masih bingung, bisa langsung ditanyakan ke Uzulfa, atau kalau misalkan kelas 6 Ali, kalian bisa lewat Ustiris atau langsung Uzulfa juga bisa, nggih. Kalau kalian ada akses laptop atau komputer di rumah, kalian bisa langsung praktek sendiri. Kalau misalkan tidak ada akses laptop, tidak apa-apa, sudah ada tutorial ini, nggih. Sampai di sini itu dulu materi yang bisa Uzulfa sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah Uzulfa sampaikan. Tetap semangat belajar ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.